Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Siti Nurlaila, guru SMP Prestasi Cikande Permai, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Pada kesempatan hari ini, Senin tanggal 6 Desember tahun 2021, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021 dengan materi pertidaksamaan linear satu variabel pada kelas 7 SMP. Untuk lebih jelasnya, silahkan simak video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Supaya pembelajaran hari ini berjalan lancar dan bisa dipahami dengan baik. Silakan untuk KM dipimpin doanya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme lebih tinggi, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ibu minta untuk sekretaris memimpin lagu. Silakan nih. Hiduplah Indonesia Raya, 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Siapa hadir? Hadir, Bu. Asi, Eka, Arifin, Nur Aini, Sakir, Soleha, Cika, Rina. Ibu lihat sepertinya tidak ada juga ya, masih sakit. Oke, Erwin, Hadir. Ria kemana? Nggak ada kabar ya? Iya. Sipa, Erwan, Hadir. Akila, Nur Hasana juga nggak ada. Dan Jessica hadir tidak? Oke, terima kasih untuk yang hadir hari ini. Sepertinya masih pada semangat-semangat sekali ya. Iya. Bagaimana kabarnya? Baik, Bu. Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin.
istilahnya masuk akal, diajak untuk sekolah ya. Nah, tadi untuk yang kemarin materinya adalah tentang persamaan dan hari ini adalah materi pertidaksamaan. Tapi sebelum belajar ke pertidaksamaan linear satu variabel, ini adalah tujuan dari pembelajarannya. Pertama, melalui media pembelajaran yang ditampilkan, kita mampu menentukan nilai variabel. Variabel itu baik X, Y ataupun huruf kecil, dari huruf A sampai huruf Z. Dan yang kedua, diharapkan mampu menganalisis. Yang ketiganya, peserta didik diharapkan mampu merumuskan yang tentang materi pertidaksamaan ya. Dan yang keempat adalah peserta didik diharapkan dapat mengembangkan sifat religius. Sikap religius itu kesopanan kalau di dalam kelas ya. Jangan ngobrol, jangan istilahnya menggunakan bahasa yang tidak sopan. Nah, dari tujuan pembelajaran ini, Ibu punya motivasi berbentuk sebuah lagu yang nyanyiannya itu adalah nada gundul-gundul pacu. Ada yang sudah pernah dengar ya? Tahu dong pasti nada gundul-gundul pacu seperti apa. Nah, di sini untuk teksnya matematika gampang, asik, menyenangkan sebanyak 2 kali. Gampang asik, menyenangkan 2 kali. Tapi kita masukkan menggunakan nada gundul-gundul pacu. Oke, Ibu dulu, nanti pertama, habis itu kita bareng-bareng. Matematika gampang, asik, menyenangkan. Matematika gampang, asik, menyenangkan. Gampang asik, menyenangkan. Gampang asik, menyenangkan. Bisa ya? Coba 1, 2, 3. Matematika gampang, asik, menyenangkan. Matematika gampang, asik, menyenangkan. Gampang asik, menyenangkan. Gampang asik, menyenangkan. Kalau matematika itu asik, matematika itu menyenangkan. Jangan belum juga mulai langsung berpikir, aduh matematika gimana, pusing nggak ya? Ternyata kita utamakan dari pikiran kita, hati kita, istilahnya kompak, menggunakan insting yang positif, yaitu misalkan kalau kita sudah berpikir matematika itu gampang, insya Allah mudah-mudahan bisa gampang. Nah, untuk materi pertidaksamaan linear satu variabel itu konsepnya pertama kita akan mengetahui definisi. Yang kedua, sifat-sifatnya seperti apa. Yang ketiga, cara menyelesaikan SPTLSP itu seperti apa. SPTLSP itu adalah sistem pertidaksamaan linear satu variabel ya. Nah, yang terakhir adalah menentukan sistem pertidaksamaan linear satu variabel. Akan Ibu jabarkan sedikit-sedikit ya, bahwa pertidaksamaan linear satu variabel itu gambarannya adalah kalimat terbuka yang menggunakan 4 tanda, yaitu kurang dari, lebih dari, kurang dari atau sama dengan, lebih dari atau sama dengan. Ada perbedaan dari yang materi sebelumnya ya. Kalau materi sebelumnya kan kita menggunakan persamaan linear satu variabel hanya 1 tanda saja, yaitu tanda sama dengan. Tapi kalau untuk yang pertidaksamaannya mencakup 4 tanda. Itu kata kuncinya ya. Lalu sifat-sifatnya seperti apa? Nanti di sini akan dijelaskan bahwa sifat-sifatnya itu jika kedua ruas ditambahkan dengan angka yang sama, maka tandanya akan tetap. Jika kedua ruas dikalikan dengan angka yang sama, angkanya pun akan tetap. Tetapi sebaliknya, jika kedua ruas dikali atau dibagi dengan angka negatif, maka tandanya harus berubah. Misal di dalam contoh pertama adalah pertidaksamaan menggunakan tanda lebih dari. Tapi kalau menggunakan negatif atau dua ruas dikurangi tapi kalau menggunakan dua ruas itu dibagi atau dikali dengan negatif, maka tanda hasil akhirnya akan berubah tanda. Nah, untuk lebih lanjutnya kita simak dalam satu persoalan. Di sini ada permasalahan kehidupan sehari-hari. Karena materi pertidaksamaan linear satu variabel itu banyak sekali yang bersangkutan dengan kehidupan sehari-hari.
Di sini Ibu ada salah satunya. Terlihat tidak, Neng? Lihat ya. Ada gambar apa ini? Mobil pusol mengangkut sebuah drum atau mengangkut beberapa drum ya. Sambil perhatikan. Nih, ini di dalam persoalan ada sebuah mobil pusol ringan milik pabrik kimia dapat menampung dengan berat tidak lebih dari 8 ton. Nah, ada kan kata kuncinya ya? Dengan berat tidak lebih dari 8 ton. Nah, jika sebuah drum beratnya 200 kg, maka berapa paling banyak drum yang dapat diangkut oleh truk? Jadi ada permasalahan tentang pabrik ya, bahwa si pabrik tersebut memiliki mobil pusol dengan muatan tidak lebih dari 8 ton, tetapi si drumnya dalam satu muatannya adalah 200 kg. Yang ada di pertanyaan, berarti kalau misalkan drumnya 200 kg, muatan mobilnya tidak lebih dari 8 ton, kira-kira satu kali jalan dapat ngangkut berapa drum, begitu ya. Langkah selanjutnya, yang pertama kita cari tahu dulu. Langkah pertama, kita cari ada drum beratnya 200 kg. Dalam notasinya bisa ditulis 200 kg X. Dan yang kedua, truk mampu mengangkut kurang dari 8 ton. Kalau kurang dari, bisa ditulis dengan tanda kurang dari atau sama dengan 8 ton. Nah, 8 ton karena di sininya untuk 8 ton ini kita rubah menjadi kilogram supaya sama ya. Karena di sini ada 200 kg dengan ton kan beda. Jadi otomatis kita ubah dari ton ke kilogram. 1 tonnya karena 1000 kg berarti 8 ton ada 8. Langkah ketiga yaitu mencari solusi dari suatu permasalahan. Di sini kan tadi ada 200 kg X kurang dari sama dengan 8 ton. Nah, masih bentuk ton ya yang satu ya. Kita turunkan 200 kg-nya tetap. Nah, yang kita ubah adalah 8 ton. Dan dari ton kita ubah menjadi kilogram, jadi 8.000 kg. X kita cari, berarti 8.000 dibagi 200. 8.000 dibagi 200 adalah 40. Jadi, truk mampu mengangkut paling banyak 40. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan apa yang ditanyakan? Saya mau bertanya, Ya. materi pertidaksamaan ini apakah contoh dalam kehidupan sehari-hari hanya terdapat pada pabrik saja? Oke, terima kasih atas pertanyaannya ya. Oke teman-teman, katanya kata Soleha untuk pertidaksamaan linear satu variabel itu contohnya apakah dari pabrik saja? Nah, saya coba. Menurut kalian ada nggak yang bisa jawab? Kira-kira pertidaksamaan linear satu variabel itu contoh lainnya apa ya? Ada yang bisa jawab? Sipa, Bu. Ya, oke Sipa. Kalau menurut Sipa, contohnya bukan cuma dalam pabrik saja. Iya. Misalnya membeli buku atau membeli pulpen, tergantung harga kurang dari atau lebih dari. Oke, bagus ya. Dari soal yang kita tampilkan sudah ada teman yang bisa menyimak ya. Oke, berarti di sini contohnya bukan hanya di dalam satu kawasan pabrik saja, banyak sekali. Boleh contoh lainnya ya. Ayo kita mau jajan, ataupun kita mau beli ATK, beli pulpen, beli buku, kan itu mencakup harga-harga ya. Kalau misalkan kita mau ngeborong, biasanya kalau orang sibuk langsung datang misal ke Alfamart atau Indomaret. Ada sesekali tidak ada muncul harga kan? Ambil. Pas kita bayar ke kasir, bayarnya misalkan 80.000. Sepintas kita bingung. Oh iya, saya ngambil barang segini, kok bisa harga segini? Nah, karena di situ adalah sekaligus harga, berarti kita harusnya mencari tahu satu harganya berapa. Nah, masuk ke materi pertidaksamaan linear satu variabel. Ataupun yang lain juga, jajan-jajan juga sama ya, beli permen. Contohnya misalkan ibu beli permen 3 dan membayar tidak lebih dari 1.000 rupiah, berarti harga satu permennya berapa? Nah, kayak gitu pun sama ya, mencari nilai X, mencari sesuatu yang belum kita ketahui. Oke, dari pemaparan tadi kelompok 2. Silakan SKPD-nya dibaca petunjuknya gimana. Lalu jangan lupa untuk mengisi nama kelompok masing-masing. Kalau misalkan namanya tidak tercantum, jangan salahkan, untuk nilainya berarti tidak akan ibu kasih.
Di sini juga ada bahan ajar ya. Ya, jangan sampai bahan ajar ini tidak kalian buka sama sekali. Bahan ajar sebagai referensi untuk mengisi cara dari dalam LKPD ini, ya. Sama kelompok lain juga seperti itu ya. Silakan cari informasi sebanyak-banyaknya mengenai materi pertidaksamaan linear satu variabel, baik yang kalian ketahui di sekolah ataupun yang diketahui di lingkungan kehidupan sehari-hari ya. Lalu cocokkan ataupun referensikan dengan bahan ajar yang ibu kasih tadi, dan silakan untuk bekerja sama. Jangan sampai ada sebagian yang cuma ikut aja. Ajak teman lainnya untuk berdiskusi, oke? Ibu kasih waktu selama 30 menit. Usahakan waktu itu tidak terbuang sia-sia. Pergunakan waktu sebaik-baiknya. Nanti setelah ini akan ibu panggil kelompok secara acak untuk presentasi. Jadi harus siap ya. 30 menit dari sekarang. Waktu untuk 30 menit ibu rasa sangat cukup kalau bisa digunakan sebaik-baiknya. Baru aja ibu selesai menjelaskan ya. Silahkan mengerjakan di kelompok masing-masing. Kenapa tidur habis ngapain? Main game, astaga ya. Kalau udah waktunya sekolah, kan libur itu minggu. Kamu bablas itu hari Senin. Masih mau ikut belajar enggak? Kalau masih ikut belajar, silahkan kamu cuci muka terlebih dahulu. Ibu nggak mau ada di kelas yang lain bekerja, kamu tidur. Silakan, waktu masih banyak ya. Ingat, jangan sampai besok kelihatan tidur di kelas lagi. Boleh masalah pengerjaan, boleh. Ya, itu pengerjaan gak apa-apa. Misalkan, oh iya lebih dibahasnya kita nomor 2 dulu, silakan. Lalu lanjut ke sana nomor 1, boleh. Nanti ini nomor 3 ya. Untuk nomor 1 nanti. Oke. Kenapa banyak coretan gini? Salah tulis dulu. Oke. Jangan terlalu banyak coretan ya. Karena tulisan itu mencirikan karakter. Kalau terlalu banyak salah, biasanya orangnya pintar. Jadi harus konsisten ya. Oke, bagus. Silahkan dilanjutkan. Itu udah mulai oke ya jawabannya. Dia tinggal melanjutkan saja ya. Tinggal sedikit lagi. Kalau kelompok 3, udah selesai belum? Coba ibu lihat. Misalkan tulisan masalah rapi atau tidak, kan nanti terlihat kalau bekas tiket. Jadi ibu minta selain jawabannya tepat, tulisannya juga rapi, tidak ada bekas-bekas hapusan. Oke, diminimalisir ya waktu kesalahan-kesalahannya. Makanya tadi kan disediakan di kertas coretan terlebih dahulu. Oke, bagus semuanya. Udah mau pada selesai. Oh iya, waktu tinggal 5 menit lagi. Ayo siapkan. Jangan sampai nanti waktunya sudah habis, jawaban belum selesai. Ayo, silakan. Waktu 5 menit dari sekarang. Udah mau selesai. Silakan untuk presentasikan dari hasil diskusi kelompok masing-masing. Coba ibu tadi sudah cek ya, dari jawabannya sudah semuanya alhamdulillah bagus-bagus. Ibu minta dari kelompok 1. Silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Ya, silakan dipresentasikan. Irfan mempunyai 5 kantong bola masing-masing. Kantongnya isinya sama, kakaknya memberi 8 biji, sedangkan Bayu punya 5 kantong juga dan diberi lagi oleh ayahnya 12 biji. Ternyata banyaknya bola Irfan sekarang lebih dari 68 dan banyaknya bola Bayu lebih dari 62. Bila banyak bola dalam kantongnya adalah X biji, maka analisis kalimat di atas dan rubah ke dalam model matematika. Dari hasil pengamatanmu, apa saja yang diketahui dari masalah di atas? Hasil pengamatan, Irfan mempunyai 5 kantong bola, diberi kakak 8 biji. Bayu juga mempunyai 5 kantong bola yang isinya sama, diberi lagi oleh ayahnya 12 biji. Bola
atau bukan. Kalimat terbuka. Tanda hubung apa yang dipakai dalam kalimat itu? Tanda penghubungnya adalah lebih dari. Apakah kalimat itu merupakan perbiasaman linear satu variabel? Ya, kalimat PLST. Tahap reorganisasi siswa. Sekarang berkelompok mencermati masalah di atas. Buatlah model ketiga dari masalah berikut. 5x plus 8 lebih dari 68 Irfan. 5x plus 12 lebih dari 62 Bayu. Tahap 3 penyelidikan. Berdasarkan langkah penyelesaian C dan D di atas, tentukan nilai X pada perbiasaan tersebut. Menentukan nilai X. Irfan, 5x plus 8 lebih dari 68. 5x plus 8 minus 8 lebih dari 68 dikurang 8. Kedua ruas dikurang 8. 5x lebih dari 60. X lebih dari 60 dibagi 5. X lebih dari 12. Jadi bola yang ada pada kantong bola Irfan adalah 12 biji per kantong. Oke, tadi pertanyaan dari Cika. Silakan kelompok 1. Pertanyaan dari Cika katanya untuk variabelnya boleh nggak selain X? Coba ibu minta untuk menuliskan model matematikanya seperti apa. Pertanyaan dari Cika, siapa yang bisa menjawab nih kelompoknya? Saya, Bu. Oke, Kak. Boleh lepas aja dari A sampai Z asalkan bentuknya kecil. Oke, gimana Cika? Jadi untuk variabelnya boleh katanya menggunakan selain dari X dengan menggunakan huruf kecil, berarti dari A sampai Z. Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau menanggapi? Masih dibuka satu sesi pertanyaan kalau memang belum dipahami. Tapi kalau sekiranya penjelasan dari kelompok 1 bisa dipahami, jelas, silakan boleh ditutup kelompok 1. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan sebuah pick-up milik Pak Beni dapat menampung dengan berat tidak lebih dari 1 ton dan sebuah kotak beratnya 20 kg. Sedangkan pick-up Pak Arman dapat menampung berat tidak lebih dari 1,5 ton dan berat sebuah kotak 30 kg. Maka berapa paling banyak kotak yang dapat diangkut oleh pick-up Pak Beni dan pick-up Pak Arman? Penyelesaian. Diketahui pick-up Pak Beni dapat menampung tidak lebih dari 1 ton. Dapat ditulis kurang dari sama dengan 1 ton. Sama dengan kurang dari sama dengan 1000 kg. Kotak berat 20 kg. 20 kg X. Pick-up Pak Arman kurang dari sama dengan 1,5 ton. Sama dengan 1500 kg. Kotak berat 30 kg. 30 kg X. Oke, pick up mana yang lebih banyak memuat kotak? Silakan dijawab untuk pertanyaan dari Akila. Oke, Erwin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari Akila. Dari hasil penyelesaian tadi, kedua pick up sama-sama mampu menyangkut 50 kotak. Tapi untuk berat muatannya lebih banyak pick up Pak Arman karena satu kotak beratnya 30 kg. Oke, jadi kesimpulannya pick up yang lebih banyak bisa memuat adalah pick up Pak Arman. Gimana Akila? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Rumah Bu Indri dibangun di atas sebidang tanah berbentuk persegi panjang yang panjangnya 10 meter dan lebarnya 5x minus 2. Jika luas tanah Bu Indri tidak kurang dari 80 m kuadrat, tentukan lebar terkecil tanah Bu Indri. Dan apabila biaya per meternya adalah 1 juta, maka Bu Indri harus menyediakan biaya pembangunan rumahnya adalah penyelesaian. Menentukan lebar terkecil tanah Bu Indri. L sama dengan P kali L sama dengan 10 kali 5x minus 2 sama dengan 50x minus 20.
standar UITRI tidak kurang dari 8 km persegi, maka model matematikanya adalah. Oke, tadi permasalahan yang dipaparkan adalah permasalahannya adalah kurang dari. Ya, tapi pas penyelesaiannya kenapa menggunakan tanda lebih dari atau sama dengan? Silakan dijawab. Oke, menurut kelompok kami di sini kata kuncinya tidak kurang dari, maka tidak kurang dari keterangannya tidak kurang berarti lebih, misalnya tidak kurang air, banyak air. Oke, bagus ya. Terima kasih. Silakan ada yang lain? Apa sudah paham? Oke, alhamdulillah. Berarti 3 kelompok sudah presentasi semua. Kalau memang sudah paham, berarti silakan ditutup materi perkirasamaan linear satu variabel. Oke, siapa? Saya, Bu. Oke, Selfie. Pertidaksamaan linear satu variabel adalah kalimat terbuka yang dinyatakan dengan menggunakan tanda atau lambang ketidaksamaan dengan satu variabel peubah berpangkat 1. Lambang pertidaksamaan lebih dari atau sama dengan, kurang dari atau sama dengan. Oke, bagus ya. Terima kasih atas partisipasinya. Tadi dibantu disimpulkan oleh Selfie bahwa materi pertidaksamaan linear satu variabel adalah kalimat terbuka yang menggunakan dengan tanda lebih dari, kurang dari, lebih dari atau sama dengan, kurang dari atau sama dengan. Jadi boleh ya. Alhamdulillah jawabannya sudah bagus. Akan Ibu tambahkan kesimpulan dari pembelajaran hari ini sambil kita lihat ke layar ke depan. Soal evaluasi silahkan dikumpulkan ke depan, berikut LKPD sama Banada ya. Kasih nama jangan lupa. Terima kasih. Nah, jadi pertidaksamaan linear satu variabel adalah kalimat terbuka yang menggunakan lambang ataupun tanda kurang dari, lebih dari, kurang dari atau sama dengan, lebih dari atau sama dengan rumus umumnya. Yang pertama yaitu AX plus B lebih dari 0, atau AX plus B kurang dari 0, atau AX plus B kurang dari atau sama dengan 0, atau AX plus B lebih dari atau sama dengan 0. Jadi karena tadi memang kata kuncinya 4, otomatis rumus umumnya pun ada 4. Nah, yang selanjutnya, jadi tolong nanti ya buka-buka kembali bukunya. Ibu akan memberikan tugas PR pada halaman 62 di LKS. Jadi biar ada waktu, ada bermanfaat buat belajar juga. Nah, pertemuan selanjutnya kita bertemu di semester 2 pada materi perbandingan. Oke? Baik, untuk pelajaran hari ini Ibu cukupkan supaya kita selamat pulang. Ibu minta untuk KM untuk menutup pembelajaran. Silakan. Sebelum pulang, marilah kita membaca hamdalah mulai.